Iya, harus happy Pak, harus dibuat happy supaya nggak stres ngeliatin market. Iya, memang market dynamic ya. Jadi walaupun kadang ada inflow lagi upside-nya bagus, kita senang. Kalau upside-nya lagi agak-agak kurang, ya mungkin kita banyak ngobrol-ngobrol bisa menolong ya. Gimana nih, Om Ben, mungkin kita kenalan dulu ya sama peserta supaya peserta bisa lebih dekat, lebih akrab ya sama Om Ben. Coba boleh perkenalan diri dulu deh. Uh, dari Om Ben ya gimana? Ya, selamat malam teman-teman semuanya ya. Saya Om Ben ya, saya seorang full time trader ya. Dulunya pekerjaan saya tour ya, seperti IG saya jalan-jalan murah. Cuman setelah pandemi tidak bisa melakukan tour saya ya, saya fokus ke trading dan saya juga ada grup komunitas saham ya, seperti itu, komunitas para pencari cuan ya, dengan beberapa Wih, teman ya, kita mengedukasi teman-teman retail ya, teman-teman semuanya yang mau belajar trading ya, menghadapi market ya, supaya nggak FOMO ya, paling nggak supaya bisa bertahan ya, bertahan dan mencapai profit konsisten di market. Seperti itu dari saya, Pak. oke, Om Ben. Ini menarik ya. Waktu belum pandemi itu traveling, jalan-jalan. Sekarang udah kelar pandeminya, bisa banyak jalan-jalan juga dong ya? Ya, saya memang sedang berencana untuk menjalankan tur saya lagi mungkin di akhir Hmm, tahun ya, ke Jepang seperti itu. Kan oke. saya memang turnya hanya Jepang sama New Zealand. Cuman sebenarnya bulan Mei kemarin saya mau ke New Zealand, cuman terkendala ada visa yang sangat susah sekali ya, gara-gara ada WNI ilegal di sana. Jadi ya saya batalkan Oh, ke New Zealand. Makanya nih cobalah Jepang dulu lah sambil New Zealand biar cooling down dulu ya, seperti itu. Begitu, iya, Pak. iya. Sebelum tahun 2000 kayaknya, sebelum terus 98 kan New Zealand nggak pakai visa ya? Iya, 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 iya. Dulu, dulu, dulu Iya, nggak, kayaknya nggak pakai visa deh. Cuman ya terjadi perubahan ya, kebijakan dan lain sebagainya. Seperti iya, itu. iya. Oh, kenapa Om Ben pilih cuma dua negara itu untuk travelingnya di Jepang and New Zealand? Ya, karena itu adalah dua negara yang saya suka ya. Saya suka banget ke sana. Jadi Oke. kalau kayak ke Jepang dulu, saya dalam setahun bisa 12 kali, 13 kali itu bukan Wow. sebuah beban, tapi memang suka aja. Saya suka dengan Jepang, suka culture-nya, suka makanannya, semuanya saya suka. Jadi waktu kemarin setelah pandemi akhirnya saya bisa ke Jepang, ya serasa pulang ke negara kedua saya aja seperti itu. Kalau New Zealand juga seperti itu, saya suka alamnya ya, begitu tenang ya, untuk relax, untuk healing tuh bagus banget. Makanya saya akhirnya ya udahlah, fokus kedua itu aja yang saya fokusin aja, sedangkan yang lain enggak lah, kayak Eropa dan lain sebagainya enggak. Saya lebih fokus kedua itu aja. Oh, dan cukup ini ya, nyaman, boleh dikatakan relatif aman ya, low crime ya di Betul, Jepang sama ya, di New ya. Zealand ya. Itu salah satu alasannya juga low crime ya, seperti itu. Hmm. Kalau di Jepang kota yang favorit di mana Om Ben? Saya paling suka Tokyo sebenarnya. Oke. Mhm. Ya, Tempatnya jadi udah ini nyaman ya fasilitasnya. Ya, Tokyo ini salah satu aneh kalau di ibu kota negara yang lain ya, biasanya ibu kota tuh paling semrawut kan, ya Ya, kan? ya. Kalau kita nanti Jakarta lebih semrawut daripada kota-kota yang lain kan, dari Surabaya. Tapi yang di Jepang ini aneh, ibu kotanya Mhm. di Tokyo tapi yang paling teratur dan paling bersih menurut saya. Nah, ini Oh, uniknya, makanya saya suka dengan Tokyo, teratur banget. iya, iya, iya. Nah, ini udah berapa lama Om Ben di pasar modal? Saya sih sebenarnya masuk di pasar modal baru dari tahun 2017 ya, baru Oke. belajar-belajar. Cuman memang akhirnya pandemi kemarin memaksa saya untuk memfokuskan diri untuk trading seperti itu, untuk investing trading ya, seperti itu Pak. Selain di saham, Om Ben ada instrumen lain nggak tradingnya? Saya ada forex ya dan gold, cuman memang alokasi dananya untuk forex dan gold nggak sebesar di saham ya, karena risknya juga besar. Jadi saya pikir Oke. ya udahlah, saya lebih siap menerima risiko di saham, ya udah di saham aja jadinya yang saya fokuskan di sana. Ya, oke. Untuk kripto nggak ya, Om Ben? Kripto enggak, saya jujur tidak terlalu berani untuk trading kripto ya, seperti itu. Ya, ya, ya. Berarti Om Ben sempat ngalamin waktu ARB-nya belum jadi 7% ya? Ya, ya, saya sempat ngalamin ARB simetris seperti itu. Ya, ya. Jadi buat teman-teman di CSA Community, kita boleh jelasin dulu sedikit tentang auto reject ya, auto reject atas ataupun bawah. Dulu tuh sama ya, kalau bisa naiknya misalnya
20% berarti turunnya juga bisa 20%. Ya, jadi kalau misalnya naiknya bisa 30%, ya turunnya juga bisa 30%. Cuma sejak pandemi, supaya nggak orang panic selling, kemudian ARB-nya diturunin jadi cuma 7% doang. Enak ya, kalau naik bisa lebih dari 7%, tapi turun maksimum sehari 7%. Nah, ini ada berita yang kita perlu tahu nih teman-teman. Nanti itu akan dikembalikan simetris lagi ya, simetris lagi. Jadi auto reject atasnya dengan auto reject bawah itu akan jadi sama ya. Nah, samanya kapan? Itu adalah nanti 4 September ya. Jadi masih ada waktu nih untuk kita siap-siap sampai dengan 4 September. Nah, tapi yang akan menjadi satu berita yang di depan mata kita itu adalah yang di awal Juni ya, tanggal 5 Juni. Nanti itu akan ARB-nya dari 7% menjadi 15%. Ya, jadi latihan dulu nih sebelum simetris atas bawah. Sekarang bawahnya dari 7 jadi 15%. Jadi jangan kaget ya. Nanti teman-teman semua di CSA Community jangan sampai kaget kok turunnya biasa maksimum 7%, sekarang turunnya maksimum 15% ya di 5 Juni ya. Nah, oleh karena itu kita ngobrol-ngobrol dulu nih karena pengalaman dari Om Ben kan sudah pernah ngalamin waktu simetris ya. Jadi waktu simetris atas bawah sama. Nah, sekarang kita latihan di bulan awal Juni turunnya 15%. Mungkin komentar dulu nih Om Ben. Menurut Om Ben gimana nih? Tanggal 5 Juni latihan dulu, turun 15% maksimal, nanti tanggal 4 September kita bisa simetris atas bawah sama. Komennya dulu deh dari Om Ben deh sebelum kita ngomong yang lebih dalam ya. Gimana menurut Om Ben pengaturan seperti itu? Ya, saya rasa ini sebuah win-win solution ya Pak ya untuk untuk penjajakan, untuk kasarannya manasin mesin ya, manasin mesin ARB simetris. Dan ini menurut saya sangat bijaksana sekali dibandingkan langsung dipakai ARB simetris karena tentu saja akan banyak hal yang berubah ya, market akan lebih bergejolak dan tentu saja teman-teman trader juga harus beradaptasi. Nah, yang dikhawatirkan kemarin adalah ketika marketnya sepi, kan awalnya kan yang beredar adalah mau dijadikan ARB simetris langsung bersamaan dengan perubahan jam bursa. Tapi ternyata mungkin dari pihak otoritas menilai bahwa kalau dikasih semuanya dalam langsung satu hari itu akan menyebabkan kekagetan yang mungkin di market ya. Yang dilakukan adalah jam bursa dikembalikan dulu ya, kemudian selang beberapa bulan ARB-nya mulai minus 15%, baru nanti bulan September baru ARB-nya dibuat simetris. Saya rasa itu adalah pilihan yang sangat bagus sekali. Kenapa begitu? Karena ya tentu saja kita bisa beradaptasi ya. Seperti ini contoh dari tutup jam 3 sampai jam 4 ini kan butuh adaptasi, tapi seiring waktu setelah berjalan 1 bulan udah mulai terbiasa kan kita, udah mulai terbiasa. Dulu rasanya waktu awal-awal ya, ini market tuh nggak kelar-kelar ya, kok semakin panjang ya, apalagi ditambah marketnya waktu itu membosankan ya, agak sedikit kurang gairah. Jadi kalau nonton film tuh ibarat nonton film yang bosen tapi diperpanjang filmnya, jadi semakin bosen akhirnya kan. Tapi ya seiring waktu berjalan akhirnya kita bisa mau nggak mau harus menerima ya. Dan inilah kehebatan manusia. Manusia itu diciptakan untuk beradaptasi ya, mau nggak mau kalau dipaksa beradaptasi pasti bisa. Dan ini yang terjadi di pasar modal juga ya. Saya lihat ya dengan ARB 15% saya rasa cukup bagus ya buat teman-teman untuk mulai beradaptasi sebelum ARB simetris. Jadi ini sangat win-win solution menurut saya Pak. Oke, thank you Om Ben komennya. Memang benar ya, kita ngalamin waktu kemarin itu begitu diumumin mau ARB simetris, bener loh langsung transaksi kayaknya agak-agak ini ya kayak sepi gitu ya. Orang-orang kayaknya mungkin langsung kaget, langsung takut. Yang punya barang mungkin dilepas-lepas dulu barangnya sambil ngeliatin ya, ini kapan nih ARB simetrisnya ya, jangan-jangan kena guyur ya, udah pada takut ya. Itu kita sempat ngerasain ya Om Ben ya, sepinya berdampak ya, terasa banget ya, sempat orang kayak takut ya. Sangat perasa. Market juga agak tertekan ya, mungkin banyak yang lepas-lepas dulu ya, yang invest jangka pendek tuh pada buang-buang barang kelihatannya. Nah, kalau gitu dengan kondisi seperti ini nih Om Ben, kalau kita lihat strateginya dari Om Ben sendiri sebelum ARB simetris dan nanti misalnya akan diberlakukan ARB simetris, akan berubah nggak Om Ben cara nentuin entry, untuk nentuin stop loss, untuk profit taking, itu akan berubah nggak atau sama-sama aja? Saya rasa kalau kita ngomong di saham-saham big caps atau yang blue chip ya, yang less volatility,
menurut saya nggak banyak yang berubah ya dengan adanya market yang tidak ada crash yang seperti tahun 2020 ya. Saya rasa tidak akan banyak berubah di saham-saham big cap seperti perbankan ya, big banks itu nggak ada berubah. Yang cukup membahayakan adalah saham-saham yang small cap. Ya, saham-saham yang small cap atau yang sering kita ngomong ya ada saham gorengan ya seperti itu. Ini yang menurut saya membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena menurut saya dengan adanya ARB minus 15% aja, ya berarti kita memiliki resiko itu lebih besar lagi. Seandainya kita nggak disiplin, seandainya kita FOMO, kita nggak disiplin, kita akan mengalami loss yang lebih besar lagi. Contoh seperti ini, misal ada sebuah saham yang spike harga ya bergerak naik 10-15%, kemudian kita FOMO. Ya kita FOMO tanpa menganalisa, tanpa disiplin cut loss, kita FOMO, kita beli, misal di harga plus 10% kita beli aja. Kemudian ternyata dibanting ya, ternyata dibanting mungkin barangnya udah habis atau dan lain sebagainya ya, bidnya dicopot semua, tiba-tiba nggak liquid, tiba-tiba dibanting, kita kaget dan kita nggak langsung cut loss seperti itu ya. Akhirnya close-nya ARB di minus 15%. Berarti kita berpotensi menderita kerugian dalam satu hari itu di atas minus 25%. Ya kalau dari plus 10% sampai minus 15% berarti kita berpotensi lebih dari 25% minusnya. Nah ini yang berbahaya sekali. Karena apa? Ini akan menimbulkan apa ya? Efek traumatis yang cukup dalam buat teman-teman trader, apalagi yang baru. Ini bahaya banget ya. Jadi kalau tadi saya bilang kalau di big bank saya rasa nggak mungkin terjadi ARB berjilid ya seperti tahun 2020 kecuali marketnya crash lagi kan seperti itu karena memang likuiditasnya kan berbeda. Tapi kalau di saham-saham gorengan ini yang berbahaya sekali. Apalagi teman-teman ya misal ya ada saham yang ARA, teman-teman kejar arahnya plus 25%. Ya kan, kemudian tiba-tiba teman-teman tinggal kan ada ya orang beli ditinggal nggak pasang stop loss, nggak dipantau, sahamnya saham gorengan. Ditinggal kerja, ditinggal meeting. Lihat-lihat loh, kau udah ARB. Wah, ini teman-teman bisa langsung loss minus 40%. Ya kan? Nah, ini akan menimbulkan efek nggak cuma kehilangan dana yang besar ya, tapi teman-teman akan kehilangan confidence. Ya kan? Misal ya contoh ya, harga sekarang 100, ya kan? ARA 135, misal seperti itu. Teman-teman kejar nih beli 135, ya kan? ARB-nya itu berarti kan 85. Nah, dari 135 ke 85 itu teman-teman akan menderita sebanyak itu, ya. Nah, ini bahaya banget gitu loh. Karena apa? Karena tidak cuma kehilangan uang, teman-teman akan kehilangan confidence. Dan akhirnya akan menimbulkan efek seperti lingkaran setan. Udah begitu, misalnya udah nggak mau cut loss ya udah, tapi teman-teman akan agresif untuk apa? Berusaha mengembalikan loss. Ya, bahaya mengabaikan resiko-resiko lah. Apa dampaknya fatal. Makanya saya sendiri selalu bilang sama teman-teman, ketika nanti 5 Juni dimulai ya, teman-teman entry-nya harus berhati-hati ya. Disiplinnya harus lebih ketat lagi karena apa? Resiko penurunan harganya ini semakin dalam gitu loh. Nah, ini yang bahaya sekali. Makanya apa ya? Entry-nya apakah sama? Tentu saja enggak. Tentu saja saya akan lebih berhati-hati dan di awal-awal tanggal 5 mungkin tanggal 6 saya juga akan lebih condong untuk melihat dulu marketnya tuh mau gimana arahnya. Karena kan kita berada dalam siklus yang perubahan ya. Saya tidak mau langsung berani untuk all in atau agresif di market yang seperti itu. Karena ada perubahan-perubahan regulasi itu. Ya. Jadi alasannya apa? Ya sesimpel saya harus melindungi satu aset saya. Yang kedua adalah psikologi saya. Saya harus punya psikologis yang cukup aman. Sehingga apa saya nggak trauma nanti. Kalau teman-teman trauma akan sangat susah. Nah, sisi positifnya apa? Tadi ada yang bilang, ada ARB Hunter, yes. Sisi positifnya adalah dengan ARB yang minus 15% atau bahkan simetris, ada potensi ya, kita bisa mendapatkan profit dari volatilitas di area merah. Ya kan? Tentu saja kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa kunci. Ya kan? Tapi kalau kita nggak punya barang, kita melihat, ada saham yang dari ARB bangun, ya, minus 15% bangun, ya, teman-teman bisa ambil, dan ternyata bisa hijau, nah kita bisa dapat range yang panjang. Syukur-syukur prosesnya misal ARA. Nah ini lebih panjang lagi, berarti kalau dari minus 15% sampai 25% kita bisa profit di atas 40%. Nah ini yang sisi positif dan negatifnya. Tergantung gimana kita bisa menyikapi marketnya. Tapi sekali lagi ya, kalau saya sarankan ya, teman-teman kendalikan diri kita. Kalau kita merasa kita nggak bisa mengontrol diri untuk bermain saham-saham yang volatilitas yang tinggi, ya contoh ya tadi ada yang bilang seperti Siko ya. Nah, Siko tadi sempat 180-an, tiba-tiba turun ke 170-an, kemudian langsung cabut bid dan ARB. Ya, dan ARB di 160-an. Nah, ini kalau teman-teman FOMO di saham-saham yang model begini, ya, di ARB
simetris bahkan, oh teman-teman akan damage-nya akan fatal sekali, ya kan? Akan fatal sekali. Ya, kalau sekarang mungkin apa ya, siksaan teman-teman kalau FOMO itu minus 7% dulu, minus 7. Tapi kalau langsung di ARB simetris ya, langsung bisa habis ke bawah. Apalagi di harga di bawah Rp200, ya kan? Bisa langsung 35%. Itu yang saya sudah warning buat teman-teman dari awal, hati-hati dengan cara entry kita, hati-hati jangan FOMO seperti itu.